Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi KPM PKH Murni dan BPNT full senyum. Alhamdulillah, dua daerah terima rapel bansos cair sebesar Rp825.000 dan sebesar Rp1,3 juta hari ini. Update 6NG bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung. Dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. KPM PKH Murni dan BPNT full senyum. Alhamdulillah, dua daerah terima rapel bansos cair sebesar Rp825.000 dan sebesar Rp1,3 juta hari ini. Update 6NG bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Bansos reguler Kemensos akhirnya kembali dicairkan untuk KPM PKH Murni dan KPM PKH plus BPNT untuk periode salur April-Juni tahun 2024. Pemerintah benar-benar menargetkan pencairan bansos reguler baik PKH maupun BPNT harus sudah tersalurkan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat pasca Lebaran. Khususnya untuk bantuan sosial PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni tahun 2024 akhirnya mulai dicairkan kepada keluarga penerima manfaat PKH Murni dan KPM PKH plus BPNT. Yang status 6NG terbaru sudah menunjukkan Standing Instruction atau SI. KPM PKH Murni dan PKH plus BPNT berbahagia karena pencairan PKH tahap kedua periode April-Juni tahun 2024 akhirnya sudah dicairkan secara bertahap. Pencairan bansos PKH tahap kedua periode April hingga Juni tahun 2024 akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk KPM PKH Murni dan KPM PKH plus BPNT yang terdaftar aktif di data DTKS Kemensos RI. Sebagai informasi, PKH atau Program Keluarga Harapan dan BPNT atau bantuan pangan non tunai adalah bansos reguler Kemensos yang rutin disalurkan setiap tahunnya untuk keluarga tidak mampu atau rentan miskin yang layak menerima bantuan. Bansos PKH dan BPNT termasuk dalam bantuan perlindungan dan jumlah sosial
yang diberikan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan menjaga pemenuhan kebutuhan hidup. Bansos PKH tahap kedua alokasi April hingga Juni tahun 2024 dicairkan kepada 10 juta KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT yang sudah berstatus standing intrusion di akun 6NG. Sama halnya dengan PKH, BPNT tahap 4 dicairkan untuk 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH yang juga memiliki status SI di 6NG-nya. Prosedur penyaluran bansos PKH tahap kedua dan BPNT yang sama-sama memiliki periode salur April hingga Juni tahun 2024 memang harus melewati proses validasi dan pembaruan data penerima bansos terlebih dahulu. Setelah memvalidasi data penerima, Kemensos memadu padankan dua data terbaru dari DTKS dan ditambah dengan hasil data usulan pihak pemerintah daerah atas status kelayakan penerima bantuan PKH dan BPNT. Kemudian Kemensos RI baru menentukan siapa saja daftar nama penerima bantuan sosial PKH dan BPNT yang nantinya tercantum dalam data bayar SP2D. Nominal pencairan bansos PKH tahap kedua juga berbeda-beda tergantung kategori apa yang dimiliki oleh KPM. Berikut rincian pencairan PKH tahap kedua melalui PT Pos Indonesia untuk periode salur April hingga Juni tahun 2024. Kategori anak SD sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Kategori anak SMP sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Kategori anak SMA atau SMK sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kategori lansia usia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000. Kategori anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000. Untuk BPNT tahap keempat periode salur April hingga Juni tahun 2024 di PT Pos Indonesia ini memiliki nominal pencairan sebesar Rp600.000. Dikutip dari ayojakarta.com dari unggahan video pendamping sosial pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024, akhirnya sudah ada beberapa daerah yang menerima pencairan bansos PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni tahun 2024. Rinciannya sebagai berikut. Daerah Purwakarta, KPM PKH murni dan PKH plus BPNT terima pencairan BLT nominal sebesar Rp1,3 juta melalui PT Pos Indonesia. Dengan rincian, bansos BPNT tahap keempat periode salur April hingga Juni tahun 2024 cair sebesar Rp600.000 dan PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni tahun 2024 cair sebesar Rp750.000. Kategori ibu hamil atau anak usia dini. Daerah Bengkulu, KPM PKH murni dan PKH plus BPNT terima pencairan BLT nominal sebesar Rp825.000 melalui PT Pos Indonesia dengan rincian bansos BPNT tahap keempat periode salur April hingga Juni tahun 2024 cair sebesar Rp600.000 dan PKH tahap kedua
periode salur April hingga Juni tahun 2024 cair sebesar Rp225.000 kategori anak SD sederajat. Hingga saat ini proses pencairan bansos PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua periode salur April hingga Juni tahun 2024 sudah menunjukkan status SI atau Standing Instruction di 6NG. Itu artinya sudah ada instruksi pemindahan bukuan dari rekening pihak Pusdatin Kemensos RI kepada pihak penyalur yaitu PT Pos Indonesia. Setelah proses transfer dana selesai, maka PT Pos Indonesia akan mencetak danom atau daftar normatif nama penerima bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap keempat yang keduanya memiliki periode salur April hingga Juni tahun 2024 dalam bentuk surat undangan pencairan bantuan. Pihak PT Pos Indonesia akan mengirimkan surat undangan berkode resmi kepada keluarga penerima manfaat yang sudah tercatat namanya di daftar SP2D Pusdatin Kemensos RI. Jika sudah menerima undangan pos, maka KPM sebaiknya segera mengambil bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap keempat sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan. Pencairan bisa bertempat di kantor pos, cabang, kecamatan, kota terdekat atau ditempatkan di titik-titik komunitas, baik kantor kelurahan atau balai desa, atau jika KPM penerima dalam jumlah yang banyak. KPM tinggal membawa surat undangan resmi berkode KTP elektronik dan KK asli untuk mengambil dana bantuan PKH tahap kedua. Jika untuk KPM, PKH, dan BPNT atau merupakan penerima kedua bansos tersebut belum mendapatkan surat undangan resmi berkode dari PT Pos Indonesia, maka harap bersabar. Terkait pencairan bansos ini secara bertahap, maka KPM harap menunggu undangan pos berkode untuk pencairan PKH tahap kedua dan BPNT tahap keempat untuk periode salur April hingga Juni tahun 2024 di minggu ini hingga minggu depan. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Saat ini Bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Bantuan BLT mitigasi risiko pangan tersebut merupakan bansos pengganti BLT El Nino. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH. Kabar gembiranya yaitu saat ini bantuan mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Data tersebut berisikan nama-nama KPM yang berhak menerima pencairan bantuan mitigasi risiko pangan. Dilansir dari ayobogor.com, para KPM sudah bisa melakukan pengecekan status pencairan bansos tersebut. Lalu, bagaimana cara KPM melakukan pengecekan status bansos tersebut? KPM bisa melakukan pengecekan dengan cara mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika data KPM atau keluarga penerima manfaat yang muncul dalam situs tersebut sudah alokasi April tahun 2024, itu artinya data KPM dinyatakan sudah SP2D. Sesuai dengan arahan Bapak Menko, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, bansos BLT mitigasi risiko pangan akan dipercepat proses pencairannya. Bantuan yang nantinya akan cair tersebut bisa digunakan para KPM untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana bansos yang cair untuk membeli kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekolah ataupun untuk membeli vitamin. Para KPM diharapkan lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Perlu diingat kembali bahwa seluruh bantuan sosial yang dibagikan kepada para keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menko Airlangga Hartarto ungkap kepastian jadwal penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 untuk keluarga penerima manfaat kriteria berikut ini. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan atau MRP sebesar Rp600.000 telah disepakati untuk disalurkan pada semester pertama tahun 2024. Diberitakan juga bahwa BLT MRP ini menyasar keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kriteria yaitu sama dengan penerima BLT El Nino pada tahun 2023 lalu. Sehingga KPM yang tahun lalu menerima BLT El Nino kemungkinan besar akan menerima BLT mitigasi risiko pangan pada tahun 2024 ini. Kriteria lainnya bahwa KPM yang menerima BLT mitigasi risiko pangan merupakan yang terdaftar sebagai pemegang kartu merah putih atau kartu sembako. Pemegang kartu sembako juga sering disebut dengan penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Disampaikan oleh Menko Airlangga Budi Hartanto, awalnya durasi BLT mitigasi risiko pangan ini adalah Januari hingga Maret tahun 2024. Namun saat ini jadwal tersebut dirubah menjadi April hingga Juni tahun 2024. Jenis bantuan BLT mitigasi risiko pangan sama bantuan sosial lainnya yang bersifat atensi, sehingga tidak ada jadwal mutlak untuk pembagiannya. Jika proses di Kementerian Sosial atau Kemensos terkait data penerima bansos selesai dan diserahkan ke Kementerian Keuangan, maka bansos BLT mitigasi risiko pangan ini siap untuk disalurkan. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Indonesia. BLT mitigasi risiko pangan disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak kenaikan bahan bakar, minyak, dan ketidakstabilan ekonomi akibat tingginya inflasi. BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan sebanyak 1 kali untuk alokasi waktu 3 bulan, yakni sebesar Rp600.000. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan disalurkan melalui 2 lembaga penyalur, yakni PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. PT Pos Indonesia dipilih karena untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia yang tidak terjangkau oleh bank. Kita sama-sama berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini sebesar Rp600.000 akan segera terrealisasi agar KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Saya rasa cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.